Cerita diawali dengan seorang gadis bernama Paget yang baru saja bangun tidur, lalu segera merias wajahnya. Ia kemudian live di media sosial dan langsung menyapa followernya. Paget adalah seorang influencer. Tanpa ragu ia menjawab pertanyaan dan memberikan saran kecantikan kepada para penggemarnya. Setelah beberapa saat, ia bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Ia keluar dari kamarnya yang berwarna pink menuju lorong sempit hingga tampak rumah yang sangat sederhana. Paget lalu mengobrol sebentar dengan ibunya. Sang ibu membicarakan tentang pekerjaannya yang melelahkan di rumah sakit hanya untuk menutupi semua tagihan mereka. Lalu dengan penuh semangat, Paget membuka surat dan menemukan cek sebesar $3.000 dari hasil penjualan sebuah produk yang ia promosikan. Paget ingin menggunakannya untuk membeli sepatu yang lebih bermerek, tetapi ibunya menyarankan agar Paget menabung untuk biaya kuliahnya nanti. Paget memiliki pengikut yang cukup banyak hingga penjualan produknya naik. Dari situlah Paget mendapatkan banyak uang untuk menjaga penampilannya. Paget berpura-pura sebagai gadis kaya raya. Ia selalu berdiri di depan gedung apartemen mewah sambil menunggu teman-teman untuk menjemputnya. Mereka adalah Alden dan Quinn, sahabat yang paling dekat dengan Paget. Mereka akan menuju ke tempat pacar Paget bernama Jordan. Paget berencana memberinya sebuah kejutan, di mana Jordan kini sedang rekaman video klip untuk lagunya. Sementara itu, dua saudara kandung bernama Brin dan Cameron sedang dalam perjalanan menuju ke sekolah. Cameron adalah siswa aneh dan ia tidak populer, sehingga tidak ada yang tahu tentang dirinya sama sekali. Bahkan Brin adiknya merasa malu ketika melihat Cameron di sekolah, sehingga Brin sering menghindar dari Cameron. Satu-satunya teman Cameron adalah seorang gadis bernama Nisa, yang juga sama seperti dirinya, dan mereka berteman cukup dekat. Brin adalah pengagum berat Jordan. Sementara Cameron mengolok-olok adiknya dan menyebutkan jika musik yang Jordan bawakan sangat jelek. Kini, Paget beserta teman-temannya telah tiba di lokasi syuting Jordan. Paget bahkan membuatkan kue spesial untuknya. Sebelum memasuki ruangan Jordan, ia meminta Alden agar menyiarkan adegan secara live di TikTok. Karena Paget ingin para penggemarnya dapat melihat langsung ketika ia memberikan Jordan sebuah kejutan spesial. Namun, saat Paget masuk ke dalam, ia begitu terkejut melihat Jordan sedang mencium salah satu penarinya. Penari itu segera meminta maaf kepada Paget. Ia lalu menjabat tangan Paget dan menyatakan bahwa ia adalah penggemar beratnya. Paget pun menjadi sangat marah. Ia melempar kue yang dibawanya, hingga sifat aslinya terungkap di depan jutaan orang penggemar yang sedang menontonnya. Paget berteriak pada Jordan bahwa mereka kini sudah putus. Sementara Alden memberitahu Paget bahwa ia masih siaran langsung di sosial medianya. Hal tersebut membuat Paget panik. Ia melihat ponselnya yang menampilkan dirinya dengan wajah berlinang air mata, maskara yang luntur, serta ingusnya yang nampak keluar. Paget dengan paksa mengambil ponselnya dari tangan Alden dan mengakhiri siaran langsung tersebut. Keesokan harinya, Paget merasa tertekan hingga ia tidak ingin meninggalkan kamarnya. Sang ibu datang ke kamar. Ia memberitahu bahwa sebuah perpisahan memang cukup rumit, tapi pasti semuanya akan menjadi lebih baik. Paget menjawab masalahnya bukan hanya perpisahan dengan Jordan, tetapi ia dipermalukan di depan semua penggemarnya. Tak lama kemudian, Quinn menelpon Paget untuk memeriksa keadaannya. Paget berkata bahwa ia baik-baik saja. Ia merasa lega bahwa kejelekan Jordan sudah terungkap dan kini semua orang membencinya. Kemudian, Quinn meminta Paget untuk membuka TikTok dan melihat apa yang sedang terjadi. Di sana, Paget menjadi sangat viral karena alasan yang salah. Yang lebih memalukan, gelembung ingus besar keluar dari hidungnya ketika ia menangis. Sekarang Paget dikenal sebagai Bubble Girl atau si cewek gelembung. Video viral Paget tersebut mengubahnya menjadi subjek meme dan bahan olok-olokan. Hal itu juga meruntuhkan citranya sebagai gadis cantik yang sempurna. Paget kemudian menerima panggilan telepon dari Jessica, yaitu CEO dari perusahaan produk kecantikan yang dulu mensponsori Paget.
Jessica mengakhiri kontrak kerja dengan Paget karena situasi yang sangat memalukan dan memberitahunya mereka dapat bekerja sama lagi di masa depan ketika keadaan sudah tenang. Sementara di sekolah, Quinn dan Alden sedang berdiskusi mengenai insiden yang terjadi pada Paget. Alden mengatakan kejadian memalukan itu akan terjadi pada Paget hingga membuat Quinn terkejut dengan pernyataan Alden. Ia bertanya apakah maksud dari perkataan Alden yang menyatakan bahwa Paget pantas mendapatkan perlakuan tersebut. Alden mengklarifikasi bahwa ia bukan bermaksud seperti itu. Tapi dengan IPK Paget yang tinggi, memiliki pacar yang terkenal, dan beberapa perusahaan yang mensponsori dirinya, maka Paget seharusnya lebih berhati-hati dalam bersikap. Ketika Paget tiba di sekolah, semua siswa terus mengejek dirinya. Namun berbanding terbalik dengan Paget, Jordan memperoleh keuntungan dan lebih banyak mendapatkan perhatian serta penggemar baru. Paget dan teman-temannya mengingat saat Jordan adalah seorang pria aneh yang memiliki berat badan berlebih. Paget berkata jika makeover adalah keahliannya, dan ia mengubah Jordan menjadi pria seperti sekarang ini. Alden kemudian bertanya, mengapa Paget tidak membuat Jordan lain saja? Di saat yang sama, suara pengumuman tentang kontes raja dan ratu di pesta prom akan segera diadakan di sekolah. Paget mendapat ide untuk melakukan perubahan kepada pria yang tidak populer. Lalu ia akan mengajaknya ke pesta prom dan menjadikannya raja di pesta prom sekolah. Hal itu akan membuktikan bahwa ia masih memiliki bakat dan juga akan mengusik ketenangan hati Jordan. Alden bersedia bertaruh dengan Paget. Alden berkata bahwa Paget tidak akan mampu melakukannya. Kemudian mereka bertiga mulai mencari pria yang sempurna untuk proyek ini. Akhirnya mereka menemukan Cameron yang sedang memotret tong sampah dan mengatakan bahwa apa yang ia temukan di sana cukup menarik. Quinn mencari biodata Cameron secara online dan hanya mendapat satu status dari 2 tahun lalu yang hanya bertuliskan kata tidak. Cameron pria yang aneh, antisosial, dan ia juga sering diintimidasi oleh Jordan. Hal tersebut menjadikannya kandidat ideal untuk Paget bertaruh. Keesokan harinya, Paget mendekati Cameron dan meminta bantuannya untuk memotret acara penggalangan dana di sekolah. Namun Cameron menolak untuk membantunya saat Paget menyebutkan sumbangan itu akan digunakan untuk acara pesta prom. Cameron menganggap jika acara tersebut hanyalah sia-sia saja. Brin kemudian meminta maaf atas perilaku saudaranya. Ia mengatakan bahwa Cameron membenci semua siswa di sekolah. Selama perbincangan, Paget menemukan jika Cameron menjadi sukarelawan di kandang kuda di waktu luangnya. Hingga pada keesokan harinya, Paget muncul di sana dan meminta Cameron mengajarinya menunggang kuda. Paget kemudian membantu Cameron membersihkan kandang. Setelah itu Cameron mengajari Paget cara menunggang kuda. Cameron memperhatikan bahwa Paget mengambil foto setiap menit, hingga Cameron mengolok-olok Paget. Ketika Paget mencoba turun dari kuda, Cameron mencoba membantunya, namun keduanya malah jatuh ke tanah dan mereka tertawa bersama. Keesokan harinya di sekolah, Paget berterima kasih pada Cameron yang telah mengajarinya cara berkuda. Ia kemudian mengundang Cameron dan Nisa ke acara pesta karaoke. Cameron awalnya enggan datang, tapi rasa penasaran Nisa terhadap pesta tersebut meyakinkan Cameron untuk datang bersamanya. Di pesta itu, baik Cameron maupun Nisa merasa kurang cocok bergaul. Sementara Paget sedang menyanyi karaoke di atas panggung dengan indah, tapi kemudian Jordan muncul di tengah pesta bersama gadis selingkuhannya. Hal ini menyebabkan Paget membeku dan membuat penampilan panggungnya berantakan. Cameron yang selama ini ternyata mengagumi nyanyian Paget, segera bergegas membantunya agar Paget tidak dipermalukan. Keduanya membuat penampilan yang sangat luar biasa dan disukai semua orang hingga mendapatkan tepuk tangan meriah. Setelah acara usai, Cameron menawarkan Paget tumpangan dan mengantarkannya pulang ke rumah. Paget kemudian dengan sengaja meninggalkan dompetnya di mobil Cameron sebagai alasan agar ia bisa mengunjunginya lagi. Keesokan paginya,
Brin membombardir Cameron dengan pertanyaan tentang hubungan ia dan Paget, hingga membuat Cameron merasa gugup. Sementara itu, Paget menerima telepon dari Jessica. Ia mengungkapkan bahwa video duetnya dengan Cameron menjadi viral. Jessica lalu bertanya tentang Cameron, dan Paget menjawab bahwa Cameron adalah proyek makeover berikutnya yang bertujuan untuk membuatnya lebih populer daripada Jordan. Merasa terkesan, Jessica memberitahu Paget jika ia berhasil, maka sponsor produk akan menjadi miliknya. Di rumah, Brin menunjukkan pada kakaknya video duet yang sedang viral hingga membuat Cameron memerah karena merasa malu. Tak lama berselang, Paget menelpon Brin dan mengatakan jika ia tak sengaja telah meninggalkan sesuatu di dalam mobil Cameron. Cameron mencoba membuat Brin mengatakan tidak, tapi Brin malah mengundangnya agar datang saja. Kemudian Paget pun datang. Ia bertanya pada Cameron apakah ia bisa mengajarkannya lagi cara berkuda, dan dengan enggan Cameron pun setuju. Selama belajar berkuda, Paget dan Cameron mulai terhubung lebih dalam. Paget memberitahunya bahwa ia sangat menantikan kelulusan sekolah, sama seperti Cameron. Tapi sekarang, ia telah kehilangan sponsor, sehingga ia tidak yakin apa yang harus ia lakukan dengan dirinya sendiri. Cameron mengakui hal itu menyebalkan. Ia lalu berbagi keinginannya untuk bepergian ke penjuru dunia, dan hanya ingin mengambil foto. Cameron juga menggoda Paget, karena Paget selalu mengambil foto dirinya untuk diperlihatkan pada para penggemarnya. Cameron kemudian menawarkan untuk menunjukkan pada Paget apa yang ia kerjakan. Mereka pun tiba di sebuah stasiun kereta tua, tapi masih fungsional. Cameron melakukan fotografi jalanan di sana, dan Paget belum pernah datang ke tempat seperti ini sebelumnya. Namun meskipun begitu, Paget merasa sangat terpesona. Saat mereka sedang minum kopi, Paget bertanya mengapa Cameron tinggal bersama neneknya. Cameron memberitahu bahwa ayahnya lebih suka tinggal di Swedia setelah ibunya meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil. Cameron melanjutkan bahwa kamera yang ia gunakan selama ini adalah milik ibunya tercinta. Mendengar curhatan Cameron, Paget pun juga ikut terbuka. Paget bercerita tentang perceraian orang tuanya dan betapa keras ibunya bekerja sebagai seorang perawat demi memenuhi kebutuhan dirinya. Paget kemudian mengundang Cameron ke pesta ulang tahun Alden yang bertema Great Gatsby untuk para tamu undangan. Cameron menerima undangan tersebut. Ia bertanya apakah ia boleh membawa beberapa temannya, dan hal itu disetujui oleh Paget. Keesokan harinya, Paget, Cameron, Nisa dan Brin pergi berbelanja pakaian untuk kostum pesta tersebut. Lalu Paget memberikan Cameron makeover, hingga membuat perubahan penampilan Cameron secara drastis. Paget memotong rambutnya dan memakaikannya setelan jas yang sangat cocok. Sekarang terlihat sudah sangat jelas bahwa Paget mulai menyukai Cameron. Kemudian, mereka semua pergi ke acara pesta Alden, di mana semua orang begitu terkejut dengan penampilan baru Cameron yang sangat mempesona. Jordan juga menghadiri pesta itu, dan ternyata ia telah dicampakkan oleh pacarnya. Ketika ia bertemu dengan Paget, ia ingin kembali padanya, tetapi Paget menolak dan meninggalkan Jordan sendirian. Pandangan Jordan kemudian beralih pada Brin. Ia mencoba mendekati Brin. Brin sebenarnya menyukai Jordan, tetapi saat Jordan memaksanya, Brin segera kabur dan menemui kakaknya. Di tengah kerumunan, Brin memberitahu kakaknya tentang apa yang baru saja terjadi. Cameron menjadi marah. Ia mengkonfrontasi hal itu pada Jordan. Pertarungan keduanya tak bisa dihindari, dan Cameron berhasil mempermalukan Jordan di depan semua orang. Jordan kemudian membalas dendam pada Cameron dengan melemparkan kamera kesayangannya ke dalam kolam renang. Cameron mengambil kameranya di dalam kolam, lalu meninggalkan pesta itu dengan membawa kameranya. Paget mengejarnya. Ia meminta maaf atas perilaku kasar Jordan. Cameron kemudian bertanya, mengapa Paget tiba-tiba begitu tertarik pada dirinya, dan Paget tak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Di kamarnya, Paget sedang duduk sambil menghapus riasannya. Ia kemudian memulai siaran langsung,
di mana Paget membahas jika ia selalu fokus pada penampilan serta gayanya saja. Tetapi yang lebih penting adalah mengetahui dengan siapa kamu berada di sekeliling dirimu. Tak lama berselang ia mendapatkan pesan dari Jessica bahwa ia telah melihat video viral di acara pesta Alden. Ia akan menelpon Paget sesegera mungkin untuk berbicara tentang sponsorship produknya. Keesokan harinya di sekolah, Cameron mendapati dirinya berada di tengah-tengah perhatian orang-orang karena video viralnya yang bertarung dengan Jordan. Cameron awalnya tidak tertarik dengan hal itu, meskipun kejadian tersebut akan membuatnya menjadi pesaing sebagai calon raja di pesta prom. Tapi ketika ia menyadari keberadaannya bisa membuat kesal Jordan, ia pun menjadi bersemangat. Di tangga sekolah, Paget tiba-tiba bertemu Jordan serta Alden yang sedang bermesraan, dan ternyata sekarang mereka adalah pasangan. Paget akhirnya menyadari bahwa Alden telah menyabotase dirinya sejak perpisahannya dengan Jordan. Alden sudah berencana membiarkan siaran langsung berjalan untuk mempermalukan dirinya. Alden juga mengungkapkan, ia dan Quinn mengetahui bahwa Paget adalah gadis miskin, tapi mereka tidak pernah menyebarkan berita itu karena merasa kasihan padanya. Sementara saat Paget dan Quinn sedang berbicara, Cameron datang dan meminta maaf atas kesalahannya tadi malam. Sepulang sekolah, Cameron membawa Paget ke sebuah ruangan tempat ia menyimpan foto-fotonya dan keduanya pun berciuman. Setelah Brin mengetahui jika Cameron berciuman dengan Paget, Brin menyuruh kakaknya untuk mengajak Paget ke pesta prom sekolah. Cameron setuju. Ia pun membuat ajakan romantis untuk mengundang Paget ke pesta prom. Tapi saat itu Alden muncul. Ia mengungkapkan taruhannya dengan Paget untuk mengubah seorang pria pecundang dan mengajaknya ke pesta prom. Mendengar semua ini, Cameron begitu terpukul. Cameron yakin bahwa Paget hanya memanfaatkannya untuk kepentingannya saja. Paget mencoba untuk menjelaskan, tetapi Cameron sangat marah dan kecewa hingga memutuskan untuk pergi. Beberapa hari kemudian di malam pesta prom, Paget melakukan percakapan yang menyentuh hati bersama ibunya sebelum ia berangkat ke acara tersebut sendirian. Ia juga berbicara dengan Brin yang juga cukup kesal pada perilaku Paget. Meskipun ada ketegangan di antara mereka, Paget mengakui perasaannya terhadap Cameron dan meminta bantuan Brin agar membujuk Cameron supaya bersedia datang ke pesta prom. Setelah itu, Brin menemui Cameron di tempat kerjanya dan menceritakan sifat asli Paget yang baik ketika ia menghabiskan waktu bersama mereka. Brin berkata mereka telah kehilangan sosok seorang ibu dan memohon pada Cameron agar tidak kehilangan Paget juga. Di pesta prom, Paget dan Jordan dinobatkan sebagai ratu serta raja prom. Di dalam pidatonya, Paget membuka tentang jati diri yang sebenarnya. Ia mengakui bahwa persona sosial medianya adalah palsu. Ia bahkan menunjukkan rumah sebenarnya yang ia tinggali, serta fakta bahwa ibunya hanya bekerja sebagai seorang perawat. Paget mengungkapkan bahwa ia berpura-pura menjadi sosok yang palsu dan memutuskan untuk menyerahkan kembali mahkotanya. Setelah kejadian tersebut, Alden yakin jika sekarang ia adalah ratu prom sekolah. Tapi kepala sekolah berkata bahwa Alden kalah banyak dalam pemungutan suara dan siswa bernama Seleslah yang pantas dinobatkan sebagai ratu prom sekarang. Di luar gedung, Paget menerima pesan dari Cameron yang mengatakan ia menyukai pidatonya. Cameron datang padanya sambil menunggangi kuda. Keduanya meminta maaf satu sama lain, lalu mereka berciuman dengan mesra. Beberapa bulan kemudian, Paget melakukan siaran langsung dari Portugal bersama Cameron. Mereka bepergian keliling dunia bersama di musim panas yang indah. Sebagai bagian dari hukuman untuk Paget karena kalah dari taruhannya, mereka berdua memutuskan membuat tato bertuliskan pecundang di lengan mereka masing-masing.